Swastiastu, perkenalkan saya Nima Dewi Nijastiwanemi Putri, NIM 091. Hari ini saya akan membawakan materi tentang general anestesi. Adapun outline dari materi general anestesi ini ada yang pertama, pengertian general anestesi, lalu yang kedua langkah-langkah atau tahap general anestesi, serta yang ketiga klasifikasi general anestesi. Kita mulai dari pendahuluan, di mana anestesi itu berasal dari kata Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu an dan juga aesthetes. Di mana an itu berarti tidak atau tanpa dan aesthetes berarti persepsi atau kemampuan untuk merasa. Di mana kata anestesi ini diperkenalkan pertama kali oleh Oliver Wendell Holmes yang menggambarkan keadaan tidak sadar yang bersifat sementara karena pemberian obat dengan tujuan untuk menghilangkan nyeri pada pemudahan. Anestesi itu dibagi menjadi dua, ada anestesi lokal dan juga general. Di mana anestesi general ini yang kita bahas hari ini memiliki pengertian suatu keadaan tidak sadar dan hilangnya refleks pelindung yang reversible. Jadi kalau general anestesi berbeda dari lokal anestesi karena general ini memiliki efek hilangnya kesadaran, sedangkan pada lokal anestesi tidak. Dan sifatnya reversible atau dapat kembali seperti semula yang disebabkan oleh obat-obatan anestesia dan disertai dengan hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh. Tujuan anestesi umum ini atau general adalah yang pertama tujuan hipnotik atau hilangnya kesadaran dan mati ingatan. Yang kedua analgesia atau hilangnya respon terhadap nyeri atau mati rasa dan muscle relaksan atau relaksasi otot rangka atau sama dengan mati gerak. Dan ketiga hal ini adalah trias anestesi yang akan dicapai atau tujuan dari anestesi umum itu sendiri. Nah, adapun tahapan atau langkah-langkah anestesi general, itu yang pertama evaluasi pra-anestesi dan reanimasi. Lalu dilanjutkan dengan persiapan pra-anestesi dan reanimasi. Lalu dilakukan proses anestesi dan reanimasi atau tahap sebelum operasi dan pasca anestesi. Selanjutnya adalah persiapan pre-anestesi yang meliputi pertama adalah puasa, di mana pada pasien-pasien untuk persiapan operasinya biasanya disarankan untuk puasa, di mana ini mencegah kemungkinan-kemungkinan seperti refleks paling yang mengalami penurunan selama anestesia, sehingga dapat menyebabkan regurgitasi isi lambung dan kotoran yang terdapat dalam jalan nafas. Ini merupakan risiko utama pada pasien-pasien yang mengalami anestesia. Maka dari itu disarankan untuk puasa pada pasien dewasa yaitu sekitar 6-8 jam, pada anak kecil 4-6 jam, dan bayi 3-4 jam. Dimana untuk waktu puasa minimumnya terkait dengan konsumsi makanan atau minuman terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, selanjutnya persiapan anestesinya adalah diberikannya premedikasi. Jadi premedikasi ini ialah pemberian obat 1-2 jam sebelum induksi anestesia dengan tujuan untuk melancarkan induksi, maintenance dan recovery dari anestesia pada pasien. Di mana pemberian obat-obatan ini tersebut simptomatik atau sesuai dengan keluhan pasien. Misalnya pada pasien-pasien yang mengalami kecemasan, kita dapat berikan anti-ansietas seperti golongan benzodiazepin, bisa diberikan diazepam, lalu pada pasien-pasien kita juga bisa berikan sedasi seperti contohnya barbiturat, dan pada pasien-pasien disarankan untuk diberikan anti alergi seperti antihistamin pada pasien sebelum operasi dilaksanakan. Lalu untuk mencegah aspirasi dari isi lambung pasien, kita berikan antiemetik untuk atau anti mual pada pasien sehingga mencegah adanya aspirasi. Lalu kita juga bisa berikan analgesia berupa opioid ataupun golongan analgetik lainnya, terutama pada pasien-pasien
seperti misalnya pada pasien penyakit kanker ataupun pasien lainnya yang membutuhkan terapi atau anti analgesik yang cukup kuat seperti itu. Lalu untuk mencegah bradikardi dan sekresi cairan ke dalam respiratory tract, kita berikan antikolinergik, obat-obat antikolinergik. Biasanya pasien-pasien anak itu atau bayi cenderung untuk yang memiliki parasimpatis yang lebih dominan, sehingga perlu diberikan obat-obatan golongan ini. Lalu kita juga dapat fasilitasi intubasi pada pasien, intubasi dan juga relaksasi dengan menggunakan muscle relaxan. Selanjutnya, fase anestesi itu sendiri, di mana fase anestesi itu dibagi menjadi 3, induksi, maintenance, dan recovery. Induksi itu adalah tindakan untuk membuat pasien dari sadar menjadi tidak sadar, sehingga memungkinkan dimulainya anestesi pada pasien dan pembedahan. Yang kedua, maintenance, bergantung pada keadaan dan kedalaman dari anestesi pasien. Serta ketiga, recovery, yaitu pada akhir prosedur pembedahan dan anestesi berhenti sampai pasien sadar kembali. Selanjutnya, untuk stadium anestesi, di mana dibagi menjadi 4 stadium. Stadium 1 atau tahap 1 itu stadium analgesia atau tanpa amnesia. Lalu masuk ke stadium 2, yaitu stadium eksitasi. Terjadi gejala-gejala seperti mual, muntah, hiperaktif, respirasi irregular. Lalu stadium 3 adalah stadium pembedahan, di mana dibagi menjadi plana 1 sampai plana 4. Plana 1 itu sampai gerakan bola mata hilang, plana 2 sampai awal paresis otot skeletal, plana 3 sampai otot nafas lumpuh atau optimal untuk operasi, dan plana 4 sampai diafragmanya lumpuh. Untuk stadium 4, yaitu stadium paralisis, henti nafas, dan henti jantung. Nah, untuk masuk ke dalam klasifikasi general anestesi, di mana general anestesi ini dibagi menjadi 3 secara umum, yaitu anestesi IV atau intravena, anestesi inhalasi, dan anestesi imbang. Di mana anestesi intravena ini teknik anestesi dengan memasukkan obat-obatan anestesi melalui jalur intravena, baik yang memiliki efek hipnotik, analgetik maupun pelumpuh otot, dengan efek yang cepat. Sedangkan untuk anestesi inhalasi itu teknik anestesi dengan memberikan obat anestesi berupa gas atau cairan yang mudah menguap, yang nantinya akan diuapkan cairannya melalui alat atau mesin anestesi langsung ke udara inspirasi. Lalu anestesi imbang, ini teknik anestesi dengan mempergunakan kombinasi obat-obatan baik anestesi IV ataupun obat anestesi inhalasi atau kombinasi teknik anestesi umum dengan anestesi regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Nah, untuk anestesi intravena itu dibagi menjadi 3 kembali, yaitu anestesi intravena klasik, intravena total, dan neurolab. Untuk intravena klasik itu kombinasi obat ketamin hidroklorida dengan sedatif seperti diazepam, midazolam untuk mencapai kondisi hipnotik dan analgesik. Diindikasikan untuk operasi kecil dan sedang yang tidak memerlukan relaksasi lapangan operasi yang optimal dan berlangsung singkat, kecuali operasi di daerah napas dan intraokular. Sedangkan IV total itu kombinasi obat analgesia intravena yang memiliki efek hipnotik, analgesik, dan relaksasi otot secara berimbang untuk mencapai trias anestesi. Diindikasikan untuk operasi yang memerlukan relaksasi lapang operasi optimal. Untuk anestesi analgesia neurolab ini jarang untuk digunakan kembali pada prakteknya. Biasanya yang digunakan adalah IV klasik maupun IV total. Selanjutnya, untuk IV intravena ini biasanya digunakan untuk induksi anestesi dan onset kerjanya itu lebih cepat. Lalu mengurangi juga jumlah anestesi inhalasi untuk maintenance pasien.
serta untuk proses recovery disebabkan oleh pendistribusian obat dari otak ke jaringan lain, bukan karena metabolisme dari hati dan ekskresi ginjal. Contohnya seperti thiopental, midazolam, diazepam, propofol, etomidate, ketamin, dan fentanyl yang akan dijelaskan selanjutnya. Yang pertama itu thiopenton. Dimana thiopenton ini dia punya sifat anestesi yang kuat, induksinya cepat, lancar, dan tidak ada eksitasi. Pola respirasi tenang dan bisa hipoventilasi. Tidak ada efek analgetik dan muscle relaksan. Recovery-nya cepat namun masih ada rasa kantuk dan jarang ada efek samping mual muntah. Indikasinya adalah untuk induksi anestesi serta obat tambahan pada analgesia regional atau anestesia imbang. Serta karena thiopenton ini juga merupakan anti kejang, jadi dapat juga digunakan sebagai anti kejang serta anestesia tunggal pada tindakan operasi yang kecil dengan rentang waktu 15 menit. Efek sampingnya adalah hipoventilasi seperti henti nafas dan menimbulkan risiko spasma larik dan bronkus, lalu depresi kardiovaskular dan menimbulkan nekrosis sentral hati. Adapun kontraindikasinya pada pasien dengan penyakit paru obstruktif yang kronis, dekompensasi kordis, dan shock yang berat, serta insufisiensi adenokortikal dan status asmatikus dan porfiria. Sedangkan untuk indikasi pemakaiannya itu dikemas dalam bentuk bubuk dalam ampul yang mengandung 0,5 sampai 1 gram. Sebelum digunakan dilarutkan dalam aquades menjadi larutan 2,5% atau 5% dan tidak boleh disimpan larutannya. Untuk efek sampingnya itu karena efek yang cepat ke jaringan otak, dia akan cepat menyebabkan efek yang dapat timbul dalam 30 detik. Jadi ultra short acting dan biasanya kombinasi pemberiannya itu diberikan bersamaan dengan barbiturat seperti itu, dan dalam darah terikat dalam protein plasma dan diekskresi melalui urin dan feses. Baik, selanjutnya adalah propofol, di mana pada propofol ini memiliki sifat obat anestesi yang bekerja pendek dan baik digunakan untuk induksi dan maintenance anestesi. Induksinya sangat cepat dan mulus, kekuatan hipnotik 2 kali lebih kuat daripada thiopenton, dan selama induksi terjadi penurunan tekanan darah dan tidak memiliki efek analgetik atau muscle relaxant. Lalu untuk indikasi pemakaiannya, yaitu untuk induksi anestesi, suplemen anestesi umum, dan analgesik regional, anestesi tunggal pada prosedur singkat seperti reposisi dan sebagai sedasi di unit terapi intensif. Nah, untuk efek sampingnya itu terjadi depresi napas yang berat sesuai dengan dosis, bahkan bisa henti napas sesaat. Lalu periode apnu bisa terjadi pada beberapa penderita yang memerlukan nafas buatan, penurunan tekanan darah dengan kompensasi peningkatan denyut nadi, rasa nyeri saat injeksi tidak dianjurkan untuk anak di bawah 3 tahun, serta recovery tanpa efek samping mual muntah dan sakit kepala, serta tidak menimbulkan nekrosis. Nah, untuk warning dari propofol ini sendiri, bisa terjadi epilepsi pada pasien atau dapat meningkatkan risiko kejang, lalu sakit jantung, saluran pernapasan, sakit ginjal, sakit hati, pasien hipovolemik, dan pasien-pasien manula, dan gangguan metabolisme lemak. Lalu untuk bentuk dan sediaannya itu berupa cairan berwarna putih seperti susu, tidak larut dalam air dan bersifat asam. Dikemas dalam bentuk ampul berisi 20 ml per ampul yang mengandung 10 mg per mililiter. Untuk dosis pemberiannya dianjurkan untuk induksi 2-2,5 mg per kilogram berat badan. Untuk dewasa dan orang tua berkisar 1,25-2 mg per kilogram berat badan. Sedangkan untuk maintenance infus berlanjut dengan dosis 4-12 mg kilogram per jam, serta injeksi bolus berulang dapat diberikan 25-50 mg menurut kebutuhan klinis.
Selanjutnya adalah fentanyl. Ini bersifat depresan terhadap sistem saraf pusat sehingga menurunkan kesadaran pasien. Pada dosis lazim, kesadaran pasien menurun dan efek analgetiknya sangat kuat. Pada dosis tinggi akan terjadi depresi pusat napas dan kesadaran pasien menurun sampai koma. Nah, indikasi pemakaiannya itu untuk premedikasi analgetik untuk pasien yang menderita nyeri akut atau kronis, analgesik pada anestesi umum, balance, dan neurolab. Induksi anestesi analgetik pada endoskopi atau diagnosis lain seperti suplemen sedasi dan analgetik di unit terapi intensif, baik untuk operasi jantung biasanya. Serta untuk efek sampingnya itu memperpanjang masa pulih anestesi, depresi pusat nafas, hingga pasien bisa henti nafas. Serta terjadi miosis pupil, spasme bronkus pada pasien asma, ada juga kolik abdomen akibat spasme sphincter, eh, kantung empedunya, lalu ada mual muntah, hipersalivasi, kekakuan otot rangka, khususnya abdomen dan toraks, dan gatal-gatal seluruh tubuh. Selanjutnya, untuk fentanyl sendiri, warningnya pada orang tua dan bayi pada keadaan umum yang buruk dan tidak boleh diberikan pada pasien yang mendapatkan preparat monoamin oksidase inhibitor, pasien asma dan penderita penyakit hati. Untuk bentuk dan sediaannya itu dikemas steril dalam bentuk ampul 2 dan 10 ml, di mana tiap mililiternya mengandung 50 mikrogram. Untuk dosis pemberiannya seperti di slide. Selanjutnya untuk golongan midazolam dan diazepam, di mana pada golongan obat ini mempunyai efek sedasi dan anti cemas yang bekerja pada sistem limbik dan aras pasien, serta bisa menimbulkan amnesia anterograde. Pada dosis kecil bersifat sedatif, sedangkan dosis tinggi bersifat hipotik. Untuk indikasi pemakaiannya digunakan pada premedikasi, induksi anestesi, sedasi pada analgesia regional, dan menghilangkan halusinasi pada pemberian ketamin, anti kejang, sedasi pasien rawat inap, tindakan kardioversi atau endoskopi. Untuk efek sampingnya, pada dosis kecil ini menimbulkan depresi napas ringan yang tidak serius. Kalau dikombinasikan dengan obat narkotik lain menimbulkan depresi napas yang berat. Pada dosis besar itu menimbulkan hipotensi yang disebabkan oleh efek dilatasi pembuluh darah dan menimbulkan penurunan tonus otot rangka yang bekerja di supraspinal dan spinal. Untuk bentuk dan sediaannya itu bentuk larutan emulsi dalam ampul 2 ml yang mengandung 10 mg sukar larut dalam air dan bersifat asam. Midazolam dalam bentuk larutan tidak berwarna dan kemasan dalam ampul 3 dan 5 mg yang mengandung 5 mg per mililiter. Untuk dosis pemberiannya, untuk induksi diberikan IV dengan dosis 0,2 sampai 0,6 mg per kilogram berat badan. Nah, untuk resume dari anestesia intravena itu seperti pada gambar. Selanjutnya adalah anestesi inhalasi. Nah, kalau untuk anestesi inhalasi ini dibagi menjadi 3 juga. Jadi ada yang sungkup muka dan laring, inhalasi PET nafas spontan, dan inhalasi PET nafas kendali. Kalau yang sungkup muka dan laring itu pemakaian salah satu kombinasi obat anestesi secara inhalasi melalui sungkup muka atau laring dengan pola nafas spontan untuk mencapai trias anestesi. Diindikasikan untuk operasi kecil dan sedang di daerah permukaan tubuh, berlangsung singkat dan posisinya terlentang. Sedangkan untuk inhalasi PET nafas spontan, itu pemakaian salah satu kombinasi obat-obatan anestesi yang diberikan secara inhalasi melalui PET atau PET dan dengan pola nafas spontan untuk mencapai trias anestesi. Diindikasikan pada operasi di kepala leher dengan posisi terlentang, berlangsung singkat dan tidak memerlukan relaksasi otot yang maksimal. Dimana untuk yang inhalasi PET nafas terkendali, itu pemakaian salah satu kombinasi obat-obatan anestesi yang diberikan secara inhalasi melalui PET dan pemakaian obat pelumpuh otot non-depolarisasi. Selanjutnya dilakukan nafas kendali. Dilakukan pada operasi kraniotomi, torakotomi, laparotomi,
operasi posisi miring dan tengkurap, dan operasi yang berlangsung lama. Nah, perbedaan sendiri antara IV dan inhalasi, kalau IV sendiri bisa efeknya lebih panjang atau jangka panjang, sedangkan untuk yang IV sistemiknya panjang, namun pada inhalasi itu efek sistemiknya lebih pendek dan minimal. Sehingga kontrol anestesi, stadium anestesinya itu bergerak dengan cepat. Selanjutnya untuk perjalanan obat anestesi inhalasi. Nah, di mana seperti pada gambar itu sendiri, mesin anestesi itu uh, akan mengisi, akan menyebabkan atau mengeluarkan substance berupa uap yang akan masuk melalui saluran inspirasi pasien dan mengisi seluruh rongga paru, lalu menuju ke alveoli paru dan mengalami difusi yang masuk ke kapiler-kapiler pembuluh darah di alveolus dan masuk ke sistem pembuluh darah, peredaran darah kecil, masuk jantung kiri, arteri carotis internus dan akan akhirnya menuju ke otak. Lalu konsentrasi minimal fraksi gas atau uap obat anestesi dalam alveoli sudah menimbulkan efek analgesia pada pasien. Dipakai sebagai satuan potensi dari obat anestesi inhalasi yang disebut MAC atau minimal alveolar concentration. Jadi makin tinggi MAC, makin rendah potensi zat anestesi tersebut. Nah, untuk di otak sendiri, untuk ekskresinya, di mana otak nantinya akan obat-obat yang sudah mencapai otak itu nantinya akan masuk kembali ke vena dan venous masuk ke peredaran darah vena, venous return ke paru dan dieliminasi via ekhalasi. Jadi dikembalikan melalui ekhalasi atau dibuang kembali melalui saluran napas juga. Di metabolismenya di hati dan ginjal, sedikit difusi juga melalui kulit. Nah, karakteristik penting dari anestesi inhalasi itu, di mana adanya tekanan parsial dari anestesi dalam gas inspirasi, lalu ada ventilasi paru, pertukaran alveolar, ada kelarutan dalam darah, jadi ada koefisiensi partisi gas, serta kelarutan dalam lemak, yaitu koefisiensi partisi gas. Nah, berbicara tentang blood and lipid solubility, di mana kelarutan dalam darah itu menentukan laju induksi dan recovery anestesi inhalasi. Jadi semakin rendah koefisien kelarutan dalam darah akan lebih cepat induksi dan recovery-nya. Contohnya itu adalah NO2. Jadi namun semakin tinggi koefisiensi kelarutan dalam darah, itu akan semakin lambat induksi dan recovery-nya. Contohnya itu seperti halotan. Nah, sedangkan kelarutan dalam lemak itu berkorelasi kuat dengan potensi anestesi. Jadi semakin tinggi kelarutan dalam lipid itu semakin poten. Contohnya itu halotan. Nah, seperti pada gambar juga itu menunjukkan dimana seperti yang saya jelaskan tadi, antara nitrous oxide dan juga halotan itu memiliki perbedaan tinggi rendah koefisien kelarutan dalam darah yang menentukan cepat atau lambatnya laju induksi dan recovery anestesi. Ini adalah MAC minimal alveolar concentration, yang mana normalnya itu adalah 1,1 sampai 1,2 pada pasien. Nah, anestesi inhalasi ini ada dua jenis, yang obat inhalasi berupa gas, contohnya nitrous oksida dan sikopropan, ataupun obat inhalasi berupa cairan yang mudah menguap. Jadi dia harus diuapkan terlebih dahulu, baru diberikan pada pasien untuk dihirup dan dimasukkan ke saluran pernapasan pasien. Contohnya itu derivat halogen hidrokarbon seperti halotan, trichloroethyl, kloroform, dan derivat ether seperti diethylether, metoxyfluoran,
efluren, desfluren, sevofluren, dan isofluren. Jadi perlu alat berupa penguap atau vaporizer tadi. Nah, untuk yang pertama itu ada halotan, di mana halotan ini memiliki sifat depresi di SSP di semua komponen otak, depresi juga di pusat kesadaran dan menimbulkan hipnotik, depresi pada pusat sensorik dan menimbulkan analgesik, dan depresi pusat motorik yang menimbulkan kelemahan otot. Lalu indikasi pemakaiannya itu komponen hipnotik dalam pemeliharaan anestesi umum memiliki efek hipnotik dan analgesia dan relaksasi ringan. Induksi bayi dan anak-anak yang tidak kooperatif digunakan bersama N2O. Untuk efek sampingnya, batas keamanan sempit karena mudah terjadi kelebihan dosis, serta menimbulkan hipotensi, gangguan irama jantung, depresi pusat napas pada dosis tinggi, dan hepatotoksik, serta peningkatan TIK yang menimbulkan menggigil pasca anestesi juga. Nah, untuk halotan, warningnya sendiri itu pada pasien dengan gangguan fungsi respirasi, pasien gangguan hati, gangguan irama jantung, dan diabetes mellitus, serta operasi yang menggunakan thermocouter. Selanjutnya, untuk bentuk sediaannya itu berupa cairan yang tidak berwarna, mudah menguap, berbau merangsang, saluran pernapasan mudah terbakar dan meledak. Untuk dosis pemberiannya itu untuk induksi diberikan 15-20% dengan pemeliharaan dengan pola napas spontan, konsentrasinya 10-15 vol/persen, sedangkan untuk nafas kendali berkisar 2-4 vol/persen pada alat penguat emo inhaler. Selanjutnya untuk efluren, ini sifat induksinya cepat dan lancar, tidak iritatif terhadap mukosa saluran napas, pemulihan lebih cepat daripada halotan, dan tidak menimbulkan mual muntah serta menggigil pasca anestesi. Digunakan terutama pada komponen hipnotik pada pemeliharaan anestesi umum. Di samping efek hipnotik juga memiliki efek analgetik ringan dan relaksasi otot ringan pada bayi dan anak-anak yang tidak kooperatif. Sangat baik digunakan untuk induksi bersama dengan N2O. Efek sampingnya, batas keamanannya sempit, bisa menimbulkan hipotensi dan pada dosis yang tinggi itu menimbulkan tonik-klonik pada otot muka, anggota gerak, depresi nafas, gangguan fungsi hati yang ringan, lalu ada metabolit effluence atau fluorid cukup tinggi, dan toksik bagi ginjal. Jadi effluent ini MAC-nya adalah lebih dari 2 yang menimbulkan frekuensi cepat dan voltase tinggi pada EEG yang disertai kejang, tonik-klonik, dan dari otot skeletal wajah dan ekstremitas. Nah, untuk effluent ini sendiri tidak disarankan untuk diberikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal karena bisa menimbulkan penurunan aliran darah ginjal dan laju infiltrasi ginjal. Serta hal ini dapat menurunkan diuresis, gangguan hemodinamik, dan malignan hipertermia. Untuk bentuk dan sediaannya dia berwarna jernih, tidak mudah terbakar, bentuk cair dalam suhu ruangan, bau tajam, agak tidak enak seperti ether, tidak iritatif, dan tidak eksplosif. Untuk proses pemberiannya seperti pada slide. Baik, selanjutnya adalah sevofluran, di mana sifat dari sevofluran ini yaitu induksi dan recovery-nya cepat dan lancar, tidak iritatif terhadap mukosa jalan napas, pemulihannya paling cepat dibandingkan agen volatil yang lain. Indikasi pemakaiannya digunakan terutama sebagai komponen hipnotik dalam pemeliharaan anestesi umum. Di samping efek hipnotik juga mempunyai efek analgetik ringan dan relaksasi otot ringan. Pada bayi dan anak-anak yang tidak kooperatif, sangat baik digunakan untuk induksi. Efek sampingnya itu sedikit meningkatkan TIK, tekanan darah sedikit menurun, depresi napas, depresi kontraktilitas miokard minimal, heart rate sedikit meningkat mulai
pada konsentrasi 1,5 mAc. Nah, untuk warningnya, bisa hati-hati pada pasien yang sensitif terhadap drug-induced hyperthermia, hipovolemia berat, dan hipertensi intrakranial. Lalu untuk bentuk sediaannya dikemas dalam bentuk cairan, warna jernih, tidak eksplosif, tidak berbau, dan tidak iritatif, sehingga baik untuk diinduksi atau untuk induksi inhalasi. Dosis pemberiannya seperti pada gambar, biasanya diberikan bersama-sama dengan N2O. Selanjutnya untuk nitrous oksida atau N2O itu sifatnya memiliki analgesik yang dan tidak terlalu memiliki efek hipnotik atau relaksasi otot. Efek analgesiknya relatif lemah akibat kombinasinya dengan oksigen dan sangat tidak mungkin memakai N2O tanpa oksigen. Jadi anestesi inhalasi dengan menggunakan N2O ini sebenarnya inhalasi yang paling aman. Indikasi pemakaiannya digunakan sebagai obat dasar dari anestesi umum, inhalasi anestesi umum inhalasi dan perlu dikombinasikan dengan oksigen dengan pembanding antara N2O berbanding O2 itu 70/30 pada pasien normal, 60/40 pada pasien yang perlu oksigen lebih banyak, dan 50/50 pada pasien risiko tinggi. Oleh karena itu, N2O hanya berkhasiat analgetik lemah dan harus dikombinasikan untuk mencapai trias anestesi. Nah, efek sampingnya sendiri itu meningkatkan efek depresi napas dari tiopenton, terutama setelah diberikan premedikasi narkotik. Lalu kehilangan pendengaran pasca anestesi, pemanjangan proses pemulihan anestesi, depresi sumsum tulang untuk pemakaian jangka panjang, ada juga teratogenik pada embrio, hipoksia difusi pasca anestesi, depresi fungsi hematopoietik, dan anemia megaloblastik. Nah, warningnya itu pada pasien pneumotoraks, ileus obstruksi, emboli udara, pneumocephalus, intraocular air bubble, tympanic membrane grafting, pulmonary hypertension. Sedangkan untuk bentuk dan sediaannya, yaitu gas tidak berwarna, berbau harum manis, tidak mudah terbakar dan tidak mudah meledak, tetapi membantu proses kebakaran akibat gas lain. Tidak iritatif dan jarang digunakan sebagai obat tunggal. Untuk dosisnya bisa dilihat pada slide. Nah, ini merupakan resume dari obat anestesi general dari inhalasi yang berupa cairan menguap atau inhalasi gas, serta IV. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai anestesi general pada bidang anestesi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.